mengingatkan kita bahwa apa yang kita jalani hari ini itu pantulan dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini akan tampak di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sosiolog ahli sejarah Islam Malik bin Nabi. Beliau juga ingin menjelaskan waktu. Ini salah satu tokoh yang kapan-kapan kita harus bahas, karena dulu saya janjikan membahas Malik bin Nabi itu di filsafat sejarah. Cuma ada halangan jadi tidak terbahas. Katanya Malik bin Nabi, waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh penjuru sejak dahulu kala, melintasi pulau, kota, dan desa, membangkitkan semangat atau menina-bobokkan manusia. Ia diam 1000 bahasa, sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya. Walaupun segala sesuatu selain Tuhan tidak akan mampu melepaskan dirinya dari waktu. Itu Malik bin Nabi. Itu kalimat-kalimatnya menurut saya mudah dipahami ya. Kalimat-kalimat puitis. Jadi waktu, katanya Malik bin Nabi, itu dia mengalir meliputi segala sesuatu, bisa jadi sumber semangat, bisa jadi sumber kamu terlena. Kamu yang santai-santai menikmati waktu, tiba-tiba kaget, waduh, sudah waktunya ujian, waduh, sudah waktunya bayar lagi, waduh, sudah umurku sudah tua, waduh, sudah semester akhir. Nah, itu waktu jadi sumber yang menina-bobokkanmu. Tapi ada kalanya waktu itu jadi sumber semangat. Sama-sama ingat bahwa waduh sudah semester akhir, terus kamu jadi semangat untuk menyelesaikan. Jadi dia punya dua kekuatan yang saling melengkapi atau bisa juga dibaca saling kontradiksi. Tergantung kita memakainya. Nanti ada banyak penjelasan di belakang. Oke, ada mitos tentang waktu. Kemarin kita juga ketakutan bawa mitos, harapan membawa mitos. Sekarang untuk waktu juga ada mitos. Kalau di Yunani mitosnya waktu itu Kronos. Saya tidak tahu ilmumu tentang mitologi Yunani sampai mana. Kronos itu golongan Titan. Titan itu generasi dewa-dewa sebelum dewa-dewa Olympus. Jadi sebelum dewa-dewa Zeus dan kawan-kawan itu, Kronos ini sebenarnya bapak Zeus. Kronos ini anaknya dua dewa, Dewa Gaia sama Dewa Uranus, Dewa Langit sama Dewa Bumi. Dewa Gaia sama Dewa Uranus ini punya 12 anak. Yang paling muda Kronos, tapi Kronos ini paling jago. Kalau kalian suka main game, saya dulu suka main game di PS2 itu ada God of War. Ayo, kamu masih suka enggak? Kalau sekarang sudah God of War 3 sudah ada yang punya Jepang. God of War itu perang antara Titan sama dewa-dewa Titan sama Olympus. Yo nanti cariin. Kamu penggemar game enggak? Nah, jadi karena nanti yang meruntuhkan dinasti Titan ini dewa-dewa Olympus, Zeus dan kawan-kawan. Kronos ini nanti ada yang meramalkan bahwa yang akan meruntuhkan kekuasaanmu adalah anakmu sendiri. Maka terus
Anak-anaknya dimakan semua, termasuk itu yang di situ ya. Ada Poseidon, ada Hades, ada Hera, ada Demeter, ada Hestia. Itu dimakan semua oleh Kronos, tinggal Zeus. Cuma Zeus ini disembunyikan oleh ibunya waktu lahir. Nah, nanti akhirnya yang bisa menaklukkan Kronos ini Zeus. Dan Kronos itu kalau di Yunani konotasinya adalah penguasa waktu. Mungkin membacanya waktulah yang melahirkanmu, tapi hati-hati. Kalau kamu kalah oleh waktu, maka waktulah yang akan menelanmu dan mematikanmu. Jadi dari situlah mitologi Kronos kemudian diasosiasikan dengan waktu. Kalau kalian mungkin kenalnya Zeus ya. Kalau Zeus itu di Gunung Olympus. Nah, ceritanya Zeus ini mirip kalau di wayang itu kayak Resi Bisma. Resi Bisma itu juga saudara-saudaranya dibunuh oleh, kalau Bisma ibunya. Jadi Bisma itu 8 bersaudara. Kakaknya yang nomor 1 sampai nomor 7 oleh ibunya Dewi Gangga itu dibuang ke laut untuk menyelesaikan karma. Tinggal yang nomor 8 Dewa Brata yang nanti jadi Bisma. Ya, kalian nonton Mahabharata. Ya, dan nanti Bisma ini kan yang jadi cikal bakal nanti munculnya 2 kubu antara Pandawa sama Kurawa. Oke, jadi mitosnya Kronos. Saya tidak tahu Kronos itu merek apa ya, arloji apa-apa saya lupa. Kalau di Indonesia. Oke, kita lihat dasar, gagasan-gagasan dasar tentang waktu. Yang pertama Plato sama Aristoteles. Ini guru murid, cuma pendapatnya berbeda. Tidak masalah. Mungkin kalau Plato ngerti betapa dahsyatnya Aristoteles, dia luar biasa bangga. Kalau menurut Plato, dan 2 orang ini nanti banyak mempengaruhi tradisi filsafat Islam dan teologi Islam dalam pandangannya tentang waktu. Kalau bagi Plato, waktu itu diciptakan abadi bareng sama dunia. Karena adanya waktu ini kan perputaran dunia ini. Perputaran alam semesta. Itu kan yang melahirkan waktu. Dulu, kemarin, besok itu kan matahari berputar, alam berputar. Lahirlah namanya durasi, waktu. Jadi dia adalah makhluk pertama, termasuk generasi makhluk pertama begitu Allah menciptakan makhluk. Begitu ada makhluk, saat itu juga lahir waktu. Saat itu juga lahir masa. Cuma pendapat ini nanti dibantah oleh muridnya Aristoteles. Katanya Aristoteles, ada lemahnya pendapatnya Pak Guru saya Plato ini. Lemahnya di mana? Kalau menurut Aristoteles, waktu mendahului alam semesta. Karena alam semesta ini kan logikanya diciptakan. Kalau dia diciptakan berarti ada fase. Tidak ada kemudian ada. Fase tidak ada ini kan ada waktu sudah kan. Sebelum ada alam dengan saat ada alam. Sebelum itu kan sudah menunjukkan waktu. Jadi ada waktu sebelum alam. Padahal tadi waktu itu kan bukankah muternya alam. Alam itu kan baru. Berarti waktu ini mendahului alam. Cuma ya kalau dipikir nanti bulat. Sebelum Allah menciptakan waktu, apa sudah ada waktu? Ayo, susah ya, mikir filsafat itu. Dan ini nanti masuk ke para teolog ketika memperdebatkan ciptaan. Ini diantara subjek yang dibahas oleh Ghazali dan nanti dibantah oleh Ibn Rus di Tahafud dan Tahafud.
tentang kebaruan alam. Jadi, ya termasuk penciptaan alam itu kan penciptaan waktu tadi. Kapan Allah menciptakan waktu? Akal tidak bisa membayangkan sesuatu yang dari tidak ada kemudian menjadi ada dan dia mendahului waktu. Jadi itu debat klasik. Kalau ini namanya debat metafisik. Metafisik itu dibalik fisik. Filsafatnya namanya filsafat spekulatif. Aslinya gimana? Ya kita tidak tahu. Pokoknya pinter-pinteran saja, cerdas-cerdasan saja. Besok ditanyakan langsung ke Allah. Oke, mana lebih dulu alam atau waktu? Ini kan kayak ayam sama telur. Kalau katanya Aristoteles, ya ndak bareng. Katanya Aristoteles, ya ndak mungkin bareng dong. Katanya Plato, bareng. Katanya Aristoteles, ndak bareng. Siapa dulu, siapa belakang, agak susah. Tapi ini perdebatan klasik. Masuk ke modern Newton. Newton ini termasuk yang berpandangan waktu itu mutlak sifatnya. Dia eksak, mutlak, independen, punya logik sendiri, punya proses sendiri. Di orang-orang modern nanti waktu diasumsikan sebagai linier dan terbatas. Maksudnya linier itu waktu itu jalan terus, tidak mungkin balik. Jadi maju terus, tidak mungkin ada waktu itu mundur. Meskipun kamu kalau lihat-lihat film kan banyak ada yang perjalanan kembali ke masa lalu, time travel. Isu-isunya juga banyak. Cuma nanti kalau kalian googling nanti banyak sekali argumen-argumen untuk mematahkan ketidakmungkinan perjalanan waktu ke masa lalu. Nah, kalau di modern waktu itu jalannya linier ke depan terus. Hati-hati waktu itu terbatas, maka jangan sampai kamu terlena. Karena begitu lewat, hilang sudah. Kayak kamu naik kereta, begitu ketinggalan, selesai sudah. Karena keretanya tidak bisa balik. Sudah terlanjur jalan. Ini basicnya cara berpikir modern. Di antara tokohnya Newton. Jadi waktu itu sifatnya linier, terbatas. Itu yang muncul banyak istilah hari ini kan ada keburu waktu, kehabisan waktu. Jadi seolah-olah kenapa waktu bisa habis? Ya karena waktu terbatas. Bahkan ada time is money. Waktu adalah uang. Begitu kamu kehilangan waktu, kamu kehilangan uang. Jadi, kamu ikut ngaji ini kan mau nyari menghabiskan waktu secara bermanfaat biar tidak merasa rugi. Kan antara lain itu. Itu mungkin termasuk kamu menganut gagasan waktu itu linier dan terbatas. Sehingga orang modern itu dikenal banyak yang keburu-buru. Pingin nang segera beres urusannya nang. Nah, itu karena dia punya pendapat waktu ini harus dimanfaatkan baik-baik karena dia jalan terus. Tidak bisa kembali. Oke, ini gagasannya Newton. Dasarnya. Yang punya teori gravitasi. Waktu itu mutlak, waktu itu absolut. Dia berjalan secara linier dan terbatas. Terus, pandangan pertama. Pandangan kedua, kebalikannya. Waktu itu sirkuler. Berputar. Jadi tidak jalan habis, tapi apa balik. Ya mungkin dari segi kuantitas waktu itu bisa hilang, tapi dari segi kualitas dia bisa balik. Jadi waktu itu berputar ulang.
Waktu itu melingkar. Dia ada pola-polanya. Waktu itu bukan sumber daya yang tak terbatas, yang terbatas, tapi dia tidak terbatas. Berulang terus. Coba perhatikan waktu real dalam, misalnya Indonesia. Indonesia itu dulu zaman penjajahan, kita perang, terus merdeka. Begitu merdeka kan tidak berhenti perang. Muter lagi, perang lagi, ada pemberontaan. Terus ganti orde baru. Terus perang lagi kan untuk menjatuhkan orde baru. Ganti reformasi. Puter terus. Dan kalau ditarik ke belakang, zaman kerajaan-kerajaan, ya memang isinya perang terus. Majapahit jaya terus perang. Singosari mendirikannya pakai perang, keruntuhannya karena perang. Majapahit mendirikannya perang, keruntuhannya karena perang. Nanti Demak juga begitu, Pajang juga begitu. Mataram sampai pecah-pecah. Kemudian jadi Indonesia, isinya perang. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia negara damai, negara ramah, ya mungkin saja. Tapi kok sejarahnya banyak perangnya. Sampai hari ini perangnya ganti kan, dunianya dunia maya sekarang. Kalau dulu perangnya dunia nyata. Masih perang. Ternyata muter dan tidak jauh-jauh, ya situ-itu aja. Modelnya saja yang berbeda. Jadi sejarah itu berulang. Kalau ada yang punya pandangan begitu, itu namanya punya pendapat waktu itu sirkuler. Jadi jangan takut kehabisan waktu, waktunya selalu ada dan berputar lagi. Kamu males, kok terus gagal? Jangan putus asa. Akhiri kemalesanmu, nanti kamu akan jadi sukses. Jangan khawatir, muter. Tapi kalau kamu males, ya muter lagi. Kamu ketemunya gagal lagi. Jadi itu waktu sirkuler. Kalau orang Jawa, ideologi waktu sirkuler ini nanti misalnya jadi pandangan tentang cokro manggilingan. Cokro manggil. Cokro itu berputar, manggilingan itu ya berputar. Melindas, itu manggilingan. Jadi hidup ini kayak roda. Dia berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang tadi di atas mungkin besok di bawah, yang tadi di bawah mungkin besok ke atas lagi. Itulah hidup. Kecuali rodanya baru macet. Kalau macet atau sengaja dibikin macet sehingga yang di atas terus, yang bawah terus. Tapi tidak mungkin begitu. Tunggulah saatnya cokro manggilingan. Tidak ada orang jaya terus-terusan, tidak ada orang jatuh terus-terusan. Jadi itu di Jawa. Makanya kuasailah cokro manggilingan ini. Kalau di Jawa kuncinya apa? Triwikromo. Triwikromo itu menguasai 3 dunia. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau 3 dunia ini kamu kuasai, maka kamu bisa menaklukkan cokro manggilingan tadi. Naik turunnya hidupmu tidak lagi berpengaruh padamu kalau pas di bawah. Kamu juga tidak akan merasa kesakitan kalau pas di atas kamu tidak akan lupa diri. Nah, itu ideologi waktu sirkuler. Ternyata waktu juga berputar. Tergantung kamu menjelaskannya gimana. Yang benar yang mana, Pak? Linear apa sirkuler? Ya kamu butuhnya yang mana? Hidup itu kan begitu. Kalau kamu butuh, ingin efektif, Pak, segera menemukan kesuksesan, mungkin kamu butuh ideologi waktu yang linear. Nah, harus efektif, serius, karena waktunya bisa habis. Tapi kalau kamu mungkin sedang ingin menikmati hidup, sedang ingin santai, sedang ingin bersyukur, nikmatilah alur waktu yang sirkuler. Banyak pandangan sirkuler ini ditemukan dalam falsafah timur, pandangan-pandangan timur. Jadi lebih cocok sama mental timur. Mungkin kita lebih sreg sama yang sirkuler. Tapi kita tetap harus punya senjata yang linear tadi. Karena kalau tidak begitu, mungkin kita santai-santai terus. Begitu waktunya
sumpek, harusnya bangkit. Alah biasa Pak, hidup itu kadang di bawah, kadang di atas. Kamu tidak berjuang-berjuang kamu nanti. Ya, jadi cuma ya jangan kemerungsung maju terus. Tidak apa-apa. Sekali-sekali gagal ya tidak apa-apa. Balik lagi, ditunggu saja. Selalu ada kesempatan. Kan ada yang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, itu teori waktu linier. Ya. Iya. Lo kalau waktu sirkuler ya enggak. Kamu enggak lolos CPNS enggak apa-apa. Besok ada tes lagi. Loh. Iya kan? Loh, itu kan muter lagi. Nanti ada tes lagi, kamu diuji lagi, enggak lolos lagi. Loh ya ada muter lagi. Loh, itu kan itu sirkuler. Jadi pokoknya pastikan saja rodanya tetap berputar. Kalau rodanya macet, ya nasibmu. Tidak jadi di atas di bawah. Jadi jangan takut. Kesempatan itu datang bolak-balik. Jangan mau dibilangi kesempatan tidak datang 2 kali loh Anda. Pasti nanti ada kesempatan lagi, jangan khawatir. Mungkin bukan kesempatan yang ini, tapi kesempatan yang lain pasti ada. Kemarin waktu yang kita ngomong harapan kan, jangan putus harapan, tidak apa-apa. 1 menolak, tidak apa-apa. Masih puluhan menunggu. Puluhan tahun lagi maksudnya. Oke. Oke. Jadi itu teori kedua. Nah, ada teori juga bagus dari Agustinus. Tadi kan saya singgung ada masa lalu, masa kini, masa depan. Kita banyak menganalisis apapun dengan teori 3 ini kan. Waktu itu ada 3 fase, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, Agustinus, ini termasuk filsuf skolastik, punya teori bahwa sebenarnya tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Waktu itu yang ada hanya masa kini. Loh kan ada Pak masa lalu, kemarin kita ngalami. Loh yang kemarin itu masa kininya yang kemarin ketika hari ini. Loh ya kan, ketika hari ini dia bukan masa lagi. Itu dia masa lalu versi masa kini. Kenapa? Hari ini dia cuma jadi kenangan, jadi memori. Dia sudah tidak ada. Yang ada itu hanya masa kini. Masa depan juga gitu. Masa depan itu kan cuma analisismu, hitung-hitunganmu, prediksimu besok ada apa. Tapi dia sebenarnya tidak ada. Jadi masa lalu itu tidak ada, masa depan itu tidak ada. Yang ada hanya masa kini. Masa lalu itu tampil di masa kini tidak sebagai dirinya sendiri, tapi sebagai kenangan, sebagai ingatan masa kini terhadap masa lalu. Masa depan juga begitu, dia tampil hari ini tidak sebagai diri, tapi hanya sebagai prediksi, hanya sebagai perkiraan. Maka yang ada hanya masa kini. Jadi kamu yang galau karena masa lalu, itu sebenarnya kamu galau oleh sesuatu yang tidak ada. Sudah hilang. Termasuk kamu yang galau tentang masa depan. Besok saya mau jadi apa? Itu kamu sumpek, sedih tentang sesuatu yang tidak ada. Wong tidak mesti begitu kok kamu. Pak, saya besok jadi apa Pak? Rasanya saya itu suram masa depan saya. Loh kan suramnya itu besok. Dan itu tidak mesti suram. Kok kamu sudah sedih sekarang? Gitu loh. Wong itu masih besok. Indonesia kira-kira sekian ribu tahun lagi akan hancur. Loh ya kan masih besok. Lah kok kamu sumpeknya sekarang? Gitu loh. Mbok sudah yang besok urusan besok. Yang kemarin sudah lewat. Hidup kita di masa kini. Itu kan maunya Agustinus. Nikmati saja yang sekarang. Sama aja Pak, sekarang juga sumpek. Ya paling tidak kan sumpeknya tidak double 3. Karena masa lalu dan masa depan. Tapi masa kini saja.
Sibukkan dirimu dengan masa kini. Dan jangan salah, masa kini itu sesaat lagi akan jadi masa lalu. Lalu itu kan nggak ada rumusnya. Tadi pembukaan ngaji jam 8:15 misalnya, itu sudah jadi masa lalu. Sudah tadi. Jadi kalau kamu galau, ya sudah lewat. Ceritanya sudah beres. Kan tadi dibilangin perjalanan waktu itu tidak mungkin. Jadi makanya ada pepatah, penyesalan sesal kemudian itu tiada berguna. Kenapa tidak berguna? Wong sudah lewat peristiwanya. Oke. Dan itu kayak ada cerita sufi. Satu ketika ada seseorang yang berkunjung ke rumah seorang sufi yang kaya raya. Orang ini minta pelajaran pada sufi ini. Mbok saya dikasih nasihat. Wah, saya kalau ngasih nasihat tidak bakat. Sudahlah, saya main nginep sini saja. Nah, waktu nginep itu dia dikasih tempat tidur yang menggantung di tengah ruangan. Di atasnya banyak tombak-tombak yang goyang-goyang tadi mungkin sewaktu-waktu bisa jatuh. Di bawahnya banyak ular. Jadi semalam dia tidak bisa tidur ke atas. Waduh, ada tombak ke bawah, banyak ular. Begitu pagi-pagi keluar, loh kok sampean kok lesu, tidak tidur tadi malam. Lah di mana bisa tidur? Wong di atas ada tombak, di bawah ada ular. Loh padahal itu kasurnya kasur terbaik, lumpuk sekali. Loh, wah saya tidak bisa menikmati. Loh salahmu dewe kok tidak menikmati. Loh saya takut nanti tombaknya jatuh apa ular yang di bawah matuk ke atas. Kan buktinya sampai pagi kan tidak jatuh. Ya kan, ularnya juga nggak naik ke atas. Berarti yang membuatmu tidak bisa tidur lah pikiranmu sendiri. Gitu. Nanti kalau jatuh kan paling ya terasa kan. Ya, kalau jatuh baru dibahas. Kamu belum jatuh sudah mikir jatuh. Ya akhirnya hidupmu tidak tenang. Oke, yaitu pelajaran ini tadi kan. Jadi kiasan tentang fokuslah pada masa kini. Oke, itu pelajaran dari Agustinus. Makanya nanti Agustinus ngajari lagi. Terus gimana cara ngukur waktu? Nah, ini juga unik dari Agustinus. Agustinus, kalau kita kan kayak Plato sama Aristoteles debatnya tadi. Kalau kita, waktu itu karena gerakan benda-benda, gerakan bintang-bintang, gerakan matahari. Katanya Agustinus salah. Buktinya apa? Agustinus ngasih ilustrasi Yosua. Yosua itu kalau di Islam Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu yang melanjutkan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu meninggal sebelum Bani Israel masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Nanti yang melanjutkan perjuangannya Nabi Musa, beliau Yusha bin Nun. Yang di teman-teman tradisi Kristiani disebut Yosua. Nanti ada kitabnya khusus, kitab Joshua. Nah, Yusha bin Nun ini nanti yang bisa menaklukkan Kan'an. Kan'an itu daerah Palestina, Libanon, Yordania sekarang. Satu ketika Yusha bin Nun ini mau perang, menaklukkan satu daerah, cuma mungkin tempat yang mau ditaklukkan agak jauh, dia jalan sampai ke tempat untuk perang itu sudah sore. Mungkin itu hari Jumat, karena kalau hari Sabtu kan tidak boleh ngapa-ngapain. Ya, kayak di kita hari Jumat. Nah, mungkin sampai sana Jumat sore. Wah, ini gawat ini, pasukan sedang semangat mau perang. Ini kalau ditunda, besok bisa
Kalah ini. Akhirnya Yusa bin Nun madhep ke matahari, dipentelengi mataharinya. Saya mengemban tugas dari Allah, engkau juga mengemban tugas dari Allah. Terus berdoa sama Allah, tolong mataharinya suruh berhenti sebentar. Ya, kita menaklukkan daerah ini, tapi mataharinya jangan tenggelam. Kalau zaman dulu, kalau matahari tenggelam itu kan tidak boleh perang. Kalau sekarang kan kebalikannya, mau perang nunggu matahari tenggelam. Oke, nah mataharinya berhenti. Tapi terus bisa menaklukkan dan menang. Terus mataharinya jalan lagi. Kalau di ceritanya wayang kan ada itu kan, waktu Arjuna bersumpah mau membunuh Jayadrata. Jayadrata ini yang bunuh anaknya Arjuna namanya Abhimanyu. Jadi dia bersumpah, pokoknya besok kalau sampai matahari terbenam, saya tidak bisa bunuh Jayadrata, aku yang bunuh diri. Itu kan Arjuna. Krishna sumpek ini. Waduh, bikin sumpah aja kok yang marahi sumpek. Dan Jayadrata tahu sumpahnya Arjuna ini, terus dia sembunyi. Pokoknya hari itu dia tidak kemana-mana, dilindungi, disembunyikan, biar tidak keluar. Pokoknya nggak usah perang aja, lumayan. Sudah Arjuna nanti bunuh diri. Itu kan sudah sore, mataharinya mau turun, sama kasusnya. Cuma kalau Krishna, mataharinya nggak disuruh berhenti, cuma ditutupi pakai senjatanya, cakra itu. Begitu mataharinya ditutupi, orang teriak-teriak, wah sudah sore ini, wah ini semua ngumpul pengen lihat gimana Arjuna bunuh diri. Termasuk Jayadrata, dia juga pengen lihat Arjuna yang bunuh diri. Begitu Jayadrata keluar, senjatanya diambil, masih siang. Terus kelihatan, nah itu dia Jayadrata. Ceritanya wayang begitu. Nah ini dipakai oleh Agustinus. Mataharinya berhenti. Harusnya kalau waktu itu karena gerak, begitu matahari berhenti, waktunya kan berhenti. Tapi ternyata kan tidak. Kita bisa tanya, berapa lama matahari berhenti? Loh itu juga waktu. Matahari berhenti 2 jam, Pak. Loh itu kan sudah waktu juga. Mataharinya tidak muter loh, tapi waktunya tetap ada kan? Berarti waktu itu mungkin bukan pergerakan benda-benda. Sudah setahun loh Pak, mataharinya tidak muter-muter misalnya. Loh, tahun itu kan waktu. Padahal menurutmu kan waktu itu karena matahari berputar sampai di orbitnya atau bumi mengelilingi matahari nanti 365 hari, kita sebut setahun. Tapi mungkin buminya mandek atau mataharinya mandek, tetap kan kita tanya berapa lama bumi tidak berputar. Loh harusnya kalau bumi tidak berputar kamu tidak bisa tanya berapa lama. Karena berapa lama itu kan jawabannya waktu. Kalau bumi tidak berputar ya harusnya tidak ada waktu, tidak bisa dihitung. Tapi tetap bisa, kenapa? Berarti kuncinya tidak di gerakan benda-benda katanya Agustinus. Kuncinya di mana? Kalau katanya Agustinus, kuncinya di mental. Yo, manusialah yang mengklasifikasi waktu, manusia yang memahami waktu. Mengingat masa lalu, menikmati masa kini, membayangkan masa depan. Ada masa lalu, masa kini, masa depan. Itu hadirnya di mana? Dalam diri kita. Jadi ukuran waktu itu manusia. Sebenarnya. Bukan benda-benda atau gerak alam. Nah, itu istilahnya Agustinus. Jadi kalau ada yang tanya, apa ukurannya waktu? Manusia. Itu kan uniknya filsafat kalau jawab persoalan. Padahal selama ini teori kita ya waktu itu kan sifatnya objektif kayak Newton tadi. Tapi katanya gitu ya enggak. Ukurannya waktu itu mentalnya manusia, diri kita.
Nah, itu pandangannya Agustinus. Terus dilanjutkan teori itu oleh Agustinus, ada waktu objektif, ada waktu subjektif. Waktu objektif itu yang di kalender-kalender arlojimu itu kan waktu objektif. Waktu subjektif itu waktu yang kamu rasakan. Waktu yang kamu serap untuk dirimu sendiri. Ngaji ini bagi yang tidak ngantuk, mungkin waktunya biasa saja, tapi bagi yang ngantuk rasanya kok lama ya. Kamu sudah tekelak-tekeluk bangun lagi, belum selesai. Sudah ngantuk, bangun lagi, belum selesai juga kok suwi. Sementara yang tidak ngantuk biasa saja. Kamu yang ujian tidak bisa jawab, rasanya waktunya kok cepet sekali. Sementara yang bisa jawab, ya waktunya cukup-cukup saja. Itu waktu subjektif. Macet di jalan, itu rasanya waktunya lama sekali. Tapi ditraktir teman rasanya waktunya cepat. Nah, itu namanya waktu subjektif. Jadi waktu itu ada objektif, ada subjektif. Maka kalau ada temanmu tanya, lama ndak acaranya? Lo itu subjektif apa objektif? Ya, kalau objektif ya biasa sih paling 1 jam. Tapi kalau subjektif mungkin lama. Karena ngaji filsafat itu kan membosankan, jadi suwi rasanya. Nah, itu namanya subjektif. Jadi waktu itu katanya Agustinus ada objektif, ada subjektif. Ya kapan-kapan bikin undangan, kan biasanya ada itu waktu, tulisan wae subjektif. Ya. Jadi ya dinikmati sendiri-sendiri lah, maksudnya ngono. Oke. Iya. Kalau pas pacarmu datang itu rasanya cepet. Kalau pacarmu nggak datang rasanya lama, membosankan. Ini waktu subjektif itu berarti. Jadi itu pandangannya Agustinus. Nanti banyak jadi dasar analisis tentang waktu. Di situ saya kasih contoh, misalnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang 3,5 abad tidur dalam gua, itu kan waktu objektifnya yang 3,5 abad. Tapi subjektifnya mungkin bagi yang ngalami Ashabul Kahfinya kayak tidur semalam. Jadi bayangkan kalian tertidur 350 tahun. Kalau ini 2000 ya mungkin kalian tidur mulai abad ke berapa? 17. Jadi mulai abad ke-17, zaman awal-awal modern, Indonesia masih dijajah Belanda. Begitu kamu bangun, sudah kampanye Pak Jokowi melawan Pak Prabowo. Itu kan kamu kaget loh, kok sudah kampanye, padahal kemarin masih dijajah Belanda loh. Makanya kalau kamu sumpek-sumpek tidur aja kayak Ashabul Kahfi, siapa ngerti bangun-bangun sudah Indonesia jaya, atau jangan-jangan Indonesia tidak ada besok. Itu Ashabul Kahfi. Itu kan bedanya waktu objektif sama waktu subjektif. Kalau Ibnu Arabi pakai istilah al-waqt atau bi'i, al-waktu, waktu alami, dan al-waqt fauqat tabi'i. Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu kan ada waktu objektif sama waktu subjektif. Nabi yang mungkin merasakan perjalanannya ya perjalanan jauh, perjalanan berjam-jam, perjalanan, tapi objektifnya cuma sangat sebentar. Atau kayak ilustrasi waktu dunia dengan waktu di surga, itu kan ada objektif sama subjektif. Di akhirat itu di dunia berapa puluh tahun sama kayak di akhirat
sekian hari misalnya. Nah, itu mungkin logika waktu subjektif sama waktu objektif. Oke, ya nanti ini sebenarnya nanti melahirkan banyak sekali teori. Tapi paling tidak kita sudah tahu dasarnya. Penjelasannya pakai waktu objektif dan waktu subjektif. Khutbah misalnya, kalian yang setelah ada acara, misalnya khutbah Jumat ini kuliah jam 1, khotibnya asik sekali ceramah. Tidak selesai-selesai. Itu kan kamu gelisah dengar khutbahnya. Tapi bagi khotibnya, ini mungkin bagi dia, oh ini materi penting ini kalau nggak tak sampaikan. Ini waktunya terlalu singkat. Jadi bagi khotibnya terlalu singkat, tapi bagi jamaahnya terlalu panjang. Itu dua-duanya subjektif. Kalau objektifnya kan bisa diukur. Oh setengah jam. Oh 45 menit bisa begitu. Oke, ya kalau kalian ngalami gitu sebenarnya ya diinterupsi saja. Dulu saya punya teman khotbah Jumat itu diinterupsi. Iya. Jadi khotib lagi asik-asiknya dia angkat tangan. Interupsi khotib. Ya, itu khotibnya kaget itu mesti kan. Dia lagi asik-asiknya khutbah malah diinterupsi. Karena mungkin dia kelihatannya mau keburu kuliah. Karena khotibnya asik baca khutbahnya. Tidak lihat sudah jam 1 kurang 1/4. Oh itu kelihatannya aneh tapi pahalanya besar dia. Iya. Yang lain nggak berani aja, padahal yang lain beraninya dehem-dehem. Oke, ya. Nanti kamu kasih kode arlojinya, kamu ketuk-ketuk gitu kan. Kalau khotibnya nggak paham malah, oh ya, waktu adalah pedang misalnya. Oke. Malah nambah materi. Jadi, nah itu bedanya waktu objektif sama waktu subjektif. Kalau ini dari Heidegger, ada waktu eksistensial. Heidegger membahas waktu pakai dua istilah kalau dalam bahasa Jerman, Innersichtkeit dan Zeitlichkeit. Jadi waktu normal dengan waktu sementara. Buku masternya Heidegger kan judulnya Being and Time. Jadi waktu yang normal, waktu yang kalau diterjemahkan terlek keberadaan dalam waktu, ya segala hal, kalau bahasanya tadi semua makhluk itu ada dalam waktu. Sebenarnya ya lengkapnya dalam ruang dan waktu. Kayak teorinya Stephen Hawking itu. Jadi selalu ada jalinan ruang dan waktu yang tidak terpisah. Segala hal. Cuma khusus untuk manusia, cara memahami waktunya beda. Karena bagi Dasein, waktu itu bukan sesuatu yang niscaya atau untuk dinikmati saja, tapi manusia itu sendiri harus mewaktu. Mewaktu itu mengada dalam waktu, eksis sesuai waktu. Jadi eksislah, jadi dirimu, tampillah dalam waktu. Berarti apa? Ya being and time tadi. Mengadalah dalam ruang dan waktu. Namanya Dasein. Lawannya Dasein itu Dasman. Dasein itu manusia otentik. Manusia itu otentik. Kenapa? Karena dia jadi dirinya sendiri. Dia punya orientasi hidup sendiri. Dia punya penghayatan hidup sendiri. Punya makna hidup sendiri. Tidak sekedar ikut-ikutan orang lain. Punya referensi boleh, tapi semua keputusan putuskanlah sendiri.
Suka organisasi, mengafiliasikan diri dengan organisasi, silahkan, tapi putuskan itu oleh dirimu sendiri, bukan karena ikut orang lain atau apalagi dipaksa orang lain. Itu namanya eksis. Mengada dalam waktu, mewaktu. Jadi waktu akhirnya punya makna eksistensial. Waktu jadi pendukung dirimu untuk eksis. Yang hadir ngaji malam ini karena kamu ingin hadir sesuai orientasi hidupmu, kamu punya penghayatan dan pemaknaan sendiri tentang ngaji ini. Maka kamu yang hadir jadi eksis. Tapi yang hadir malam ini hanya karena ikut temennya, ndak enak, ndak solider, temanku ngaji kok aku ndak, kasihan dia, jadi aku ikut saja. Atau karena ikut tren, wah teman-teman sakos ini sekarang ngaji semua. Sebenarnya pingin di kamar, serialnya belum selesai, sinetronnya misalnya. Tapi yang lain berangkat, aku ikut berangkat lah. Maka kamu ndak dasein. Tapi kamu dasman. Bukan manusia yang otentik. Di manusia yang palsu. Dirimu bukan dirimu. Jadi engkau bukan yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Itu namanya ndak otentik. Kamulah, dan ini manusia yang malang, katanya Heidegger. Wong kamu lahir ndak milih. Nanti sekolah TK, SD ya dipilihkan orang tuamu. Agama dipilihkan orang tuamu. Kuliah sampai di mana jangan-jangan juga dipilihkan orang tuamu. Mungkin besok pacar dan jodoh juga dipilihkan orang tuamu. Kamu tidak pernah dewasa, tidak pernah memutuskan dirimu sendiri, kamu tidak pernah eksis. Nanti urusan apa-apa kamu ikut saja. Temanmu kemana, kamu ikut kemana. Lingkunganmu kemana, kamu ikut kemana. Maka kamu tenggelam dalam waktu. Kamu tidak eksis jadi dirimu. Nah, ini pemaknaan waktu yang eksistensial. Jadi waktu sebagai kendaraan untuk mengada. Untuk membuat dirimu ada. Nah, ini pandangannya Heidegger, filosof eksistensialis. Ada juga biasanya di tengah masyarakat ini waktu sebagai makna dan imajinasi. Contohnya banyak. Jadi waktu itu tidak sekedar dirasakan secara subjektif atau dilihat keberadaannya yang objektif, tapi juga dimaknai sesuai kepentingan, keinginan, ideologi, perspektif manusianya. Kalau waktu yang objektif itu satu, waktu yang subjektif juga satu sesuai yang kamu hayati masing-masing. Tapi ada level yang berbeda, yaitu waktu yang sifatnya maknawi dan imajinasi. Kalau ini biasanya sifatnya kesepakatan. Matahari atau bumi mengitari matahari itu objektif, tapi terus dipecah-pecah jadi namanya kalender. Itu sifatnya maknawi. Makanya kalender ada banyak. Kamu tidak bisa tanya kalender yang paling cocok pas itu kalender apa ya? Oh ya macam-macam. Ada Hijriyah, ada Masehi, ada Jawa, ada Aboge, Asopon. Kamu lihat kalender itu. Saya tidak yakin kalian yang mahasiswa setiap kata yang di kalender itu kamu paham. Sistem penanggalan itu. Jadi, lu masing-masing ada nalar falaknya sendiri-sendiri itu. Nah, itu contoh bahwa ini nalar maknawi, nalar imajinasi, memahami waktu sesuai latar belakang keilmuan, latar belakang pandangan hidup manusia. Kemudian juga misalnya makna itu ada primitif, kuno, modern. Ini kan manusia yang bikin. Waktu
Termasuk masa lalu, masa kini, masa depan, itu juga manusia. Kalian itu mungkin ada bagian-bagian primitifnya, ada bagian-bagian modernnya, ada bagian-bagian kunonya, itu pasti. Tapi dari mana itu datang? Manusia yang bikin. Itu maknawi. Matahari, bumi mengelilingi matahari pasti. Tapi per berapa, membaginya seperti apa? Seminggu itu enaknya dibagi 7 atau 5 kayak Jawa itu, atau mungkin bisa lebih. Wong itu kesepakatan. Rumusnya yang bikin manusia. Ini hubungannya dengan makna dan imajinasi. Dasarnya bulan apa matahari? Itu kan nanti beda. Atau mungkin kamu mau, Pak, saya pengen bikin kalender sendiri, ya silahkan. Mungkin dasarnya apalah misalnya. Dasarnya mood, Pak. Jadi kalau lagi moodnya enak gimana, moodnya nggak enak gimana misalnya. Nah itu imajinasi. Jadi manusia dengan imajinasinya menangkap waktu tidak dalam detik, menit, jam, hari, tapi bentuknya nanti kalender Masehi, Jawa, Cina, Hijriah. Termasuk nanti melahirkan mitos-mitos. Ada mitos hari aktif, hari libur, itu kan mitos. I hate Monday misalnya. Aku benci hari Senin. Yuk gantiin aja namanya, jangan Senin. Wong nama itu kan kesepakatan. Jadi itu mitos-mitos. Ada mitos weekend sama weekday. Wah, weekend mau kemana? Itu kan bikin minder yang tidak punya duit, tidak punya pacar. Nah, sekarang jangan minder. Kenapa? Wong itu mitos kok, bikinan. Weekend itu kan waktunya istirahat, Pak, dari kerja. Enggak. Orang yang butuh banyak istirahat dari kerja itu sebenarnya orang yang tidak menikmati kerjanya. Iya kan? Iya. Kalau Sayyidina Ali bilang, ya, kerjaku itu ya rekreasi. Atau rekreasiku itu kerja. Kenapa? Bisa menikmati pekerjaannya. Kalau katanya Marcuse, weekend, logika weekend itu di mana orang ingin bebas dan istirahat, itu hasilnya one dimensional man, hasilnya masyarakat kapitalis. Ketika orang dipaksa kerja tanpa passion, targetnya apa? Cari uang. Demi apa? Kebutuhan kapital. Jadi dia tidak menikmati, padahal kerja itu kan harusnya eksistensial. Dengan kerja kamu merasa ada, kamu merasa dibutuhkan, kamu jadi manusia. Karena kamu menghasilkan sesuatu, tapi di masyarakat kapital kamu tidak menikmati pekerjaanmu. Karena pekerjaan itu kadang-kadang tidak berhubungan sama eksistensimu. Targetnya cuma cari uang. Akhirnya kamu tersiksa saat bekerja. Kompensasinya apa? Kamu sewenang cuti, sewenang hari libur, sewenang. Nah, itu logika weekend kan munculnya di situ. Kuliah misalnya yang bukan passionmu, bukan bidangmu, kamu nggak menikmati di situ, itu kan siksaan. Luar biasa. Kalau libur kamu bahagia setengah mati. Mau nggak libur pun kamu meliburkan diri. Jadi nah itu harus dicek lagi. Jangan-jangan memang bukan passionmu, bukan wilayah yang kamu sukai. Harusnya kerja itu melahirkan passion, melahirkan percaya diri, identitas diri. Nah, ada banyak mitos-mitos, termasuk ada mitos-mitos hari keberuntungan atau waktu sial. Ada kayak gini mitos. Itu saya tidak ngomong salah, tapi itu manusia yang memaknai. Jadi waktu yang sial, waktu yang kurang baik, waktu yang baik, itu hitung-hitungannya manusia. Bisa iya, bisa tidak, cuma itu sumbernya manusia. Meskipun kamu anti misalnya, Pak saya anti tanggal 13 Pak. Kamu anti pun ya tetap nanti kamu melewati tanggal 13.
Nggak mungkin kamu nggak kenapa 13 ini objektif. Gitu. Kayak kamar hotel. Nggak ada kamar yang nomor 13 misalnya. Akhirnya yang harusnya kamar nomor 13 diganti nomor 14. Loh itu misalnya ada setannya yang bikin sial, kok setannya bisa ditipu, yang harusnya 13 diganti 14 itu. Loh misalnya, oh ini kan harusnya 13 tapi 14 ya, apa ya begitu? Itu yang masalah itu angka 13-nya apa urutan ke-13-nya? Nah itu kan makna dari manusia. Ada yang umur 13 enggak di sini? Jangan-jangan kamu memaknai wah umur 13 itu umur sial misalnya. Enggak. Nah, jangan takut wong makna dari manusia kok. Imajinasi, ideologi, mitologi yang membuat manusia. Tinggal diatur saja. Oke, jadi ini tadi ada macam-macam linier, sirkuler, imajinatif tentang waktu. Nah, kalau ini Einstein, saya